Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ini cuacanya agak apa ya kan matahari terik ini karena setelah beberapa hari hujan dan ada juga badai. Tapi mudah-mudahan suasana cerah ini juga seperti cerahnya bangsa kita ini. Bung Rocky, kalau kita lihat kan Anda menyebut kemarin tahun-tahun politik itu bukan tahun-tahun politik, bukan politik betul-betul ini. Penuh peristiwa politik dalam pekan ini. Ditambah lagi yang terbaru ini kan berkaitan dengan rencana Polri untuk merekrut 56 orang anggota pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Ini ramai, nanti kita akan bahas soal ini. Terus kemudian banyak soal-soal lain yang juga kita bisa diskusikan. Tetapi semua termasuk soal patung ya, dioramanya itu ternyata jadi kemudian berkembang kemana-mana, walaupun Pak Dudung sudah memberikan penjelasan, ternyata nggak sesederhana itu gitu. Tetapi orang tetap saja pengen tahu di tengah keriuhan ini, di tengah Rocky Gerung sibuk ngomongin soal politik, bagaimana urusan rumahnya ya, beres apa enggak ya gitu. Ini penting. Bukan ngomongin Rocky ya, ini ngomongin 600 warga Bojongkoneng. Itu yang mesti digarisbawahi. Iya, jadi ini cebong-cebong ini nunggu saya benar-benar digusur, dan saya memang nggak peduli sebetulnya. Karena saya nggak ngurus rumah saya ngurus rumah bangsa dan rumah 600 atau 150 kepala keluarga di Bojongkoneng itu. Jadi betul tadi, matahari menerangi hati nurani bangsa, tapi matahari nggak mampu untuk menembus gorong-gorong istana. Jadi kegelapan tetap ada di gorong-gorong istana. Jadi soal rumah saya itu soal yang sangat sederhana tuh, yaitu kemarin rakyat Bojongkoneng udah ke Komnas HAM, dan tentu itu juga dihitung sebagai upaya untuk betul-betul menjamin kehidupan kesosialan manusia, soal lingkungan hidup. Dan saya mau jaminkan aja bahwa dalam soal-soal semacam ini kita dahulukan hak rakyat, bukan hak saya, bukan hak mereka yang punya akses pada kekuasaan. Jadi tenang-tenang aja. Teman-teman yang prihatin dengan rumah saya, terlalu banyak bansos datang ke tempat saya, jadi mungkin nggak perlu lagi karena saya sudah bisa atas itu. Haris Asar juga adalah pengacara yang tajam, dan dia lagi menghadapi kasus justru dengan petinggi istana, tapi dia tetap aware dengan soal-soal hak asasi manusia. Jadi jangan lagi selfie atau Instagram di rumah saya, itu nggak berguna sebetulnya, karena kita fokus pada soal-soal kemanusiaan. Dan sampai kemarin saya lihat udah berhenti itu penggusuran beko-beko itu. Jadi saya kira Sentul City juga dia peka terhadap soal ini. Nah itu sebetulnya poin itu. Korporasi kalau dia peka, dia nggak akan ambil risiko bahwa sahamnya akan digoreng dengan isu ini. Jadi itu lebih penting. Jadi saya harap nanti ada pembicaraan yang bisa menyelamatkan rumah dari 120 kepala keluarga di bawah. Saya yakin itu bisa. Dan saya pastikan aja bahwa saya bisa bersama dengan Hak Asrar untuk menjamin hak hidup masyarakat Bojongkoneng itu tetap sebagaimana semula. Dan mungkin bisa ditingkatkan kalau kita bisa. Karena kemarin kan saya kasih konsep tentang dusun hijau, dan itu perlu supaya Indonesia bisa dapat semacam aplaus bahwa memulai sebuah dusun hijau di tengah-tengah lokasi properti yang mewah dan bagus. Kan itu bagus sebetulnya. Jadi kita kasih sinyal aja bahwa soal rumah saya itu bukan persoalan utama saya dalam wawancara FN. Selalu kita ingin persoalkan rumah bangsa. Begitu, biar cebong-cebong itu nggak terlalu ngotot untuk menggusur saya. Karena mereka akan kecewa nanti. Mereka berharap saya digusur, padahal sebetulnya problemnya bukan di saya itu. Problemnya ada hubungan negara dengan distribusi tanah. Ini jadi mestinya mereka arahkan protes ke istana itu. Tapi kan nggak mungkin kan, karena arah menuju istana itu mesti melewati gorong-gorong panjang, dan itu bisa melelahkan para cebong. Oke. Nah, saya dengar memang gara-gara itu saham Sentul City ambruk, karena Bang Rizal Ramli sendiri kan juga minta agar OJK membatalkan dulu, menghentikan dulu penjualan saham Sentul City. Tapi saya kira kalau Sentul City pinter itu gampang kok sebenarnya membalikkannya.
kerjasama aja langsung dengan Anda dengan para warga-warga segitu bikin sesuatu yang positif gitu, langsung naik lagi tuh sahamnya. Gampang banget sebenarnya permainan begini-begini. Ini kan soal apa ya, kalau di saham itu yang disebut namanya apa ya, psikologi, sentimen ya, lebih pada sentimen atau lebih pada psikologi pasar saja kan gitu. Betul, karena itu perusahaan terbuka, itu artinya direksi juga harus hitung investor, bahkan investor asing. Jadi saya kira akan ada platform lah. Saya hanya concern dengan sekali lagi penduduk di bawah situ, dan sangat masuk akal kalau pihak Sentul City juga memperhatikan kondisi-kondisi itu dan menghubungkan dengan sifat pasar dunia yang volatile dengan satu isu kritis lingkungan misalnya. Jadi itu sebetulnya. Tapi terima kasih betul teman-teman LSM juga lakukan hal yang terus-menerus, karena sebetulnya gerakan Rizal Ramli, Iwan Sumule itu juga bukan sekedar soal saya atau soal Sentul City, tapi soal politik pertanahan nasional. Itu yang mesti dipahami. Di situ kita lihat kedunguan dari cebong-cebong, nggak paham itu. Oke. Saya kira mudah-mudahan ada jalan yang lebih baik buat warga Bojongkoneng dan juga Sentul City. Jujur saja nih, kalau kita lihat memang rada bawa belur. Jadi bolehlah saya sedikit berempati gitu. Oke, kita close dulu hari ini. Oke, pindah kemarin ke ini sedang sangat ramai berkaitan dengan 56 orang. Tadinya 75 ya, sekarang tinggal 56 atau 57 orang pegawai karyawan KPK yang mau direkrut oleh Kapolri untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Mabes Polri. Dan katanya sih ini sudah disetujui oleh Pak Jokowi. Gitu, Bung Rocky. Ini presiden yang nggak ngerti yang disebut sebagai standar membuat keputusan. Kan statusnya sama itu, ASN, calon ASN ditolak KPK karena nggak lulus wawasan kebangsaan. Mestinya di tempat yang lain juga berlaku prinsip yang sama kan. Masa 2 kali diuji jadi bagaimana nanti kalau misalnya harus diuji di kepolisian? Ujian ulangan gitu, dan mereka lolos dan pasti akan lolos, itu berarti dia akan bilang kalau begitu pakai prinsip kesetaraan argumentasi, dia juga berhak untuk diterima di KPK kan. Jadi bahayanya begitu nih, karena kekuasaan nggak punya standar, jadi seolah-olah cuma tukar tambah politik atau bahkan mau bujuk gitu. Ya tentu saja teman-teman di yang 57 orang ini merasa kok kita dipermainkan ya oleh presiden. Itu bahayanya. Jadi nggak bisa menyogok orang. Oh, kalian nanti masuk ASN atau nanti kalian kita rekrut jadi bahkan staf khusus istana. Itu nggak bisa, karena itu artinya menghina manusia. Sekali dia dinyatakan tidak lolos kebangsaan, itu akan dicatat bahwa seolah-olah mereka adalah pengkhianat Pancasila. Kalau mereka masuk ke Polri juga mereka menganggap bahwa ini semacam gula-gula doang gitu. Dia akan jadi anak tiri juga di situ tuh. Karena ini cuma pindahin masalah sebetulnya kan. Menggeser lokasi persoalan, padahal sebetulnya dari awal dasarnya mereka ingin berkarir di KPK karena itu adalah lembaga tertinggi dalam moralitas publik untuk menuntun Indonesia keluar dari gorong-gorong korupsi itu. Jadi itu intinya. Kan seperti kita ingat bahwa Novel Baswedan dan bersama sejumlah orang lainnya itu, saya lupa jumlahnya, pernah disebutkan 21 orang atau berapa gitu, itu adalah lulusan Akpol yang ketika kemudian mereka berkarir di KPK dan memutuskan untuk tidak kembali ke institusi. Jadi kalau sekarang mereka kembali lagi itu kan jadi aneh juga gitu. Iya, ini artinya opini publik berpihak pada integritas sebut aja Novel dan kawan-kawan tuh. Dan publik tetap ingin agar supaya mereka dipulihkan haknya untuk membersihkan Indonesia tuh. Jangan dikembalikan pada Akpol yang memang mereka anggap ya itu kan soal teknis di Akpol. Kami ingin berkarir dan kami buktikan bahwa kami berhasil menepuk nyamuk-nyamuk koruptor ini. Bahkan masih ada anti nyamuk yang di kantongnya Novel yang masih banyak yang bisa disemprotkan. Tapi sekali lagi presiden mempertontonkan sesuatu yang bebal sebetulnya. Karena sekedar menganggap gampang lah ASN yang udah dipecat nanti kita tampung lah. Ini bukan soal tampung menampung, ini soal prinsip integritas. Gitu. Dan itu yang akan dicatat. Presiden seolah-olah sedang membujuk mereka supaya nggak usah ngambek karena nanti jadi masalah politis besar. Nanti itu kayak bujuk anak TK supaya nggak usah ngambek nanti dikasih permen itu.
Kan nggak bisa begitu. Presiden berbahaya kalau bikin itu nanti jadi presiden. Ya. Oh, oke, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan kebaikan hati presiden, itu nggak bisa. Dan Pak Polisi juga, Kapolri juga sebetulnya merasa tertekan karena itu semacam ya publik anggap kok dibuang ke Polri ya, apa nanti masih berguna mereka tuh. Itu juga 2 kali cacat. Dia udah diusir, terus ditampung di tempat pengungsian yang nggak layak tuh. Nggak layak karena bagi mereka ya Polri itu bukan tempat mereka mengabdi. Mereka menganggap Polri punya fungsi lain. Mereka ingin di KPK dan secara moral memang prestasi mereka diperlihatkan justru di KPK tuh. Jadi itu soalnya. Ya, sepakat. Ini bukan persoalannya Kapolrinya ya. Justru kalau Kapolri ini saya lihat justru macam memberikan jalan keluar agar presiden tidak mendapat tekanan terhadap publik. Tapi justru persoalannya kan ada persetujuan presiden yang jadi masalah kan. Pak Kapolri tentu anggap ya ini kan relasi saya juga, ini komunitas saya, oke, bisa pindah ke sini. Tapi tetap yang muncul di publik itu seolah-olah presiden meminta Kapolri untuk menampung mereka. Dan itu secara etis nggak bisa begitu tuh. Dan juga presiden udah setuju. Ya itu artinya presiden memang setuju mereka tidak berwawasan kebangsaan. Makanya dibuang. Atau presiden bilang mereka berwawasan kebangsaan. Karena itu dipakai lagi. Ya ngapain? Mendua di dalam soal-soal yang mesti ada keputusan tegas. Ya. Ini kan kalau kita lihat wacana, nah terpaksa nih kita menyebut kembali buzzer ini. Karena terkesan yang dikesankan oleh para buzzer ini, mereka orang seperti Novel Baswedan ini merengek-rengek. Setelah dia dipecat oleh KPK, itu kemudian merengek-rengek jadi anggota Polri, anggota ASN gitu, dimanapun berada. Kesannya mereka ini adalah job seeker, ya, mereka adalah pencari kerja. Padahal orang-orang ini waktu masuk ke KPK, mereka berani meninggalkan karir mereka di masa lalu. Yang saya kira orang-orang seperti Novel ini karena lulusan Akpol, peluangnya untuk jadi jenderal di kepolisian juga sangat besar. Tapi mereka berani tinggalkan itu karena mereka menganggap bahwa pengabdian di KPK itu jauh lebih mulia dibandingkan nanti jabatan-jabatan yang menjanjikan di masa depan buat mereka itu. Itu yang nggak dimengerti oleh Presiden Jokowi, bahwa keprofesian orang semacam Novel itu, dia nggak peduli soal status ASN atau bukan. Kan dia memang dari awal menunjukkan keinginan untuk membersihkan negeri ini dari korupsi. Nah moral itu nggak bisa ditukar tambah dengan sekedar status ASN. Sehingga kalau nggak jadi ASN di KPK, bisa jadi ASN di Kapolri itu. Kalau nggak bisa, Novel mungkin bisa nanti juga masuk di kecamatan aja. Jadi camat juga ASN kan itu nggak benar itu kan. Jadi presiden juga ngajarin hal yang buruk secara etis. Ada seseorang yang betul-betul ingin punya visi mau mengabdi lalu dibilang ya tapi ada syarat-syarat teknis. Dia bilang nggak peduli syarat teknis. Saya punya keinginan untuk tiba di belakang meja di belakang meja KPK dan di kantong saya ada sprindik. Jadi di kepala Novel itu adalah sprindik. Karena dia paham bahwa negara ini itu penuh dengan bajingan. Jadi kita mesti hormati keinginan itu. Lain kalau dia dibatalkan hanya karena gagal mengeksekusi perintah institusi untuk menangkap seorang. Kan Novel berhasil terus kan. Demikian juga timnya tuh. Ukurannya bukan karena dia ASN, tapi karena dia wataknya memang imparsial dalam soal-soal korupsi. Dia bypass saja semua hal yang dianggap bahkan kekuasaan dia bypass. Karena dianggap dia itu diperintahkan dan diberi wewenang undang-undang untuk tangkap tangan. Bahkan nggak boleh diketahui oleh ketua KPK kan. Jadi dia hanya bekerja demi moralitas anti korupsi. Nah sekarang mau dipindahin ke tempat yang lain yang secara teknis, ya mungkin gajinya juga naik, jabatannya bisa cemerlang lagi. Tapi bagi Novel bukan itu poinnya. Disitulah kegagalan istana untuk membaca hati nurani publik. Yes. Oke. Saya kira kita sih sudah bisa menduga bagaimana keputusan dari para ASN, karyawan KPK ini, terutama Novel Baswedan dan kawan-kawan ya. Nah kita balik lagi ke isu yang sebenarnya sekarang ternyata tadinya diarahkan case close, tapi ternyata masih berlanjut nih berkaitan dengan soal patung nih atau diorama di Kostrad. Karena kemudian yang saya baca di netizen nih, nggak usah yang serius-serius, mereka akhirnya menyarankan kalau gitu nanti orang Aceh yang sebagian juga menyumbang emas di Monas atau rakyat Indonesia yang pernah nyumbang di emas di Monas disuruh minta balik itu emasnya, itulah dengan gundul itu kan karena boleh minta itu. Terus
ada juga ini Bung Yusuf Martak nih ya, yang GNPF ulama juga kan, dia kan kakeknya menyerahkan gedung proklamasi. Jadi nanti juga bisa dia disuruh diminta lagi deh gitu, karena Pak Nasution juga diizinkan oleh Pak Dudung gitu. Ini memang jadi kacau kalau ini yang terjadi. Itulah Pak Dudung nggak hitung secara cermat komplikasi. Jadi komplikasi karena politik kita selalu berlapis-lapis maknanya itu. Jadi kalau sebagai Pangkostrat, Pak Dudung berpikir sedikit strategis saja. Dia tahu bahwa ada wilayah yang sebetulnya tidak mungkin sekedar dikasih argumentasi teknis bahwa karena itu punya seseorang maka bisa diambil lagi. Jadi mesti diajarkan juga bahwa sesuatu yang punya makna historis yang luar biasa itu dengan sendirinya menjadi milik bangsa itu. Dan itu yang mesti diterangkan kepada Pak Nasution sebenarnya oleh Pak Dudung. Kan itu keterangan historis itu yang bisa mengubah, kalaupun ada motif Pak Dudung untuk motif Pak Nasution untuk mengambil kembali patung-patung itu kan. Jadi bukan sekedar ya karena yang punya minta, iya ini bukan urusan privat bahwa saya pinjemin mobil, pinjemin rumah atau pinjemin buku tuh terus nggak dibalikin lalu saya bilang oh gitu saya perlu maka saya akan ambil lagi. Bukan. Ini adalah warisan heritage bangsa di bidang politik gitu. Dan itu yang tidak dipahami oleh Pangkostrat sehingga akhirnya kerepotan untuk membantah kan. Jadi soal semacam ini yang menunjukkan cara kita mengapresiasi sejarah itu belum mendalam. Padahal markas Kostrad itu adalah pusat pembentukan satu event sejarah yang betul-betul harus diingat oleh bangsa ini. Jadi sekali lagi ini akan berlanjut terus selama tidak ada argumen yang masuk akal dari Pangkostrat. Ya, ya. Nah, karena saya membayangkan nanti tiba-tiba Pak Dudung, ya kan pasti pensiun juga. Dan orang biasanya kalau pensiun semakin usianya bertambah itu semakin religius. Dan dia juga mengalami situasi yang sama seperti Pak Nasution, dia datang ke Akademi Militer dan minta balik tuh patung Bung Karno-nya. Gitu. Nah karena Pak Dudung melakukan itu, Pak Agus Wijoyo dan diikuti oleh Pak Prabowo juga gitu. Ikut-ikutan juga minta, wah ini bagian rame dong jadi ceritanya, semua dibongkar patung-patung ini. Itu akan terjadi, nanti patung Jenderal Sudirman diturunkan di Jalan Sudirman. Jadi sebetulnya alasannya itu yang ditunggu publik, dan terlihat bahwa Pangkostrat kerepotan untuk memberi alasannya. Di situ jebakan Batman-nya di situ. Dan padahal sebetulnya Pangkostrat lagi berupaya untuk menabung reputasi supaya satu waktu nanti bisa jadi Panglima TNI. Jadi sayang sekali Pangkostrat kurang teliti di dalam rangka menabung reputasinya tuh. Dan ya itu manusiawi aja, tapi masih bisa diperbaiki. Jadi kita tunggu keterangan lebih lanjut di Pangkostrat dengan kelegaan untuk menerangkan apa sebetulnya yang terjadi. Jadi itu soalnya. Nanti mungkin Pak Dudung sebaiknya diwawancara oleh FNN supaya lebih jelas. Karena kalau yang wawancara sekedar orang yang ingin cari sensasi itu, Pangkostrat juga sering menjawab sesuai dengan pertanyaan yang terlalu teknis tuh. Itu pentingnya isu-isu semacam ini diulas di forum-forum yang bermutu gitu. Ya. Oke. Saya kira menarik, kita siap kalau Pak Dudung mau menjelaskan mau panjang kali lebar, pokoknya kita tampung semua ya, Bung Rocky. Ya. Terima kasih Bung Rocky. Jadi itu keterangan tentang rumah saya dan keterangan tentang rumah bangsa. Semuanya diulas lengkap di FNN. Yes. Oke, salam buat Sentul City. Ya.